Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya manusia bermasker. Nah, pemirsa GBTV, hari ini saya kedatangan satu pemuda ganteng dari wilayah Desa Rengas Kapuas, yang konon katanya dia juga salah satu tokoh pemuda yang sudah juga memberikan banyak kontribusi terhadap masyarakat di Desa Rengas Kapuas, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Tetapi mungkin kali ini kita lebih dalam untuk mengupas siapa beliau dan sejauh mana dan apa tujuan terkait tentang pemilihan kepala desa yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Oke, kita langsung saja pemirsa GBTV untuk kita tanyakan kepada beliau. Oke, selamat malam Bang. Selamat malam, Abang bermasker. Jadi nih pemirsa, saya pun agak gugup-gugup gak dibuatkan benda ini nih. Nah, dia ini udah gak ganteng, pintar, bapaknya berpengaruh, beliau pun berpengaruh gak. Nah, jadi kira boleh gak kenalan nama abang nih biar pemirsa tahu nih. Siap. Jadi nama abang nih siapa sebenarnya nih Bang? Ini spesial untuk pemirsa GBTV. Akan saya perkenalkan diri. Siap, sila Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa GBTV, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dini Mary Sandi, yang biasa dipanggil kecil itu Deden Bang Masker. Oh, dari nama ya sama dengan ganteng ya. Wah, jadi ini pemirsa, jangankan kata orang mukanya pemirsa, namanya ya ada ganteng. Dengan nama ya ganteng. Lanjutlah Bang. Jadi saya sedikit cerita, ini spesial lah untuk pemirsa GBTV. Dari awal, istilahnya dari nol, saya ini bukan lahir di sini Bang Masker. Tapi dari kelas 3 SD, saya udah di sini Bang Masker. Lahir dari mana? Lahir saya di Pontianak, di Sungai Jawi. Oh, di Gang Palong. Gang Palong. Dulu saya jalan kaki dekat Pasar Dahlia. Saya sekolah jalan kaki, Bang ya Allah. Jadi saya bermula dari itu ke sana ke sini ikut orang tua, sampailah orang tua saya tadi dapatlah tempat ini. Dulu desa kita ini, kata kakaknya mamak saya, dia bilang, "Ngapa beli tanah di situ tuh? Itu tempat jin bertendang." Ya Allah. Tapi kita lihat sekarang. Sekarang Rengas Kapuas menjadi desa yang berkembang, yang sudah siap istilahnya menyambut pemimpin yang pertama kali untuk membawa desa ini semakin maju. Jadi saya di sini memang bukan lahir di sini Bang Masker. Bukan. Jadi kelas 3 SD sudah di sini. Terus sampai sekarang saya masih di sini. Sampai saya punya anak, saya pun di sini. Jadi dulu TPI jalannya masih tanah kuning Bang Masker kan? Batu-batu kuning. Iya, batu kuning. Ya Allah. Kalau udah hujan, jangan tanya lagi. Itu udah melekat tuh Bang Do. Alhamdulillah sekarang jalan udah makin baik. Ke depan kita buat baik lagi. Betul. Jadi mungkin perkenalan saya seperti itu. Oh, belum satu lagi Bang Masker. Apa tuh? Umur saya ini baru 34 tahun Bang Masker. Ya Allah pemirsa, nih buat cewek-cewek nih. Tapi kita kan tak tahu gak nih, dia nih udah punya orang rumah ke belum? Kalau dia udah punya orang rumah, jangan nak merapat. Kena panggung dia menyapu. Coba awak cerita. Gimana Bang Masker, saya nih nikah tahun 2011. Udah kawin. Istri saya 1, anak saya 2 Bang Masker. Sabar loh. Jangan dibalik. Itu pemirsa. Tak bisa. Lanjut. Jadi udah berawal dari itu, saya cerita istilahnya riwayat pekerjaan mungkin Bang Masker langsung. Siap. Jadi sekolah dulu lah, sekolah biar kenal nih pemirsa GBTV, mungkin penonton pemirsa GBTV mungkin ada yang satu sekolah dengan saya. Mungkin jadi saya berawal tahun 94, saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama 3. Itu di Alpokat, Bang Masker, Minu 3. Terus lanjut lagi, saya tamat tahun 2000 saya sekolah di SMP Islam Badan Wakaf Al Rodatul Islamiyah.
Ini Bawari. Islam semuanya. Nah. Oh, ini kok bahasa Arab nih rasa tanya Nah, gitu. itu. Lanjut. Terus Hah. tamat tahun 2003 saya masuk SMK Bina Utama jurusan Teknik Audio Video. Sabar lo pemirsa. Berarti dia sama dengan orang rumana. Orang rumana tuh lulusan Bina Utama. Nah, kan ini ya saya maksud. Berarti kita udah satu frekuensi. Ini bahaya, bahaya nih. Orang rumah mau naikkan nih pemirsa. Pemirsa. Oke. Tapi dia orang baik. Lanjut. Setelah itu 2006 saya lulus. 2006 Hmm. saya masuk di Universitas Pancabakti. Ngambil hukum saya, Oh. Bang Maskar. Kok ditanya kenapa dari jurusan Teknik Audio Video masuk ke hukum? Oh, Nah, ini kan menarik nih. biar Bang bisa Maskar, ngukum ini speaker. biar pemirsa tahu nih. Bukan karena nak ngukur ngukum speaker. Bukan. Itu lah pemirsa. Kan tidak masuk hukum nak ngukum speaker kan. Lanjut Nah, jadi kita nih. ya, siap. Jadi dari SMA itu sebelum saya mau masuk ke SMK Bina Utama, banyak kawan-kawan dah mau masuk sini deh, masuk sini. Kenapa saya pilih Bina Utama? Pertama waktu itu ada abang sepupu saya di sana. Oh. Jadi biar tadi itu perginya sama-sama. Numpang. Ceritanya numpang. Karena pula saya ini dibawa nih. saya ini berawal hidup tuh susah Bang Maskar. Oh, sama. Saya udah merasakan susah. Sama-sama. Sampai sekarang pun susah. Saya sih susah, cuman memang kaya asal lu saya memang. Dari kecil memang kaya asal. Aduh. Asal memang miskin bukan kaya gitu. Bos, bukan orang susah. Benar, orang susah, benar. Nah, jadi Lanjut, kenapa Bang saya Denny. mau masuk SMK Bina Utama? Karena pertama ada bang sepupu saya, biar Oh. sekolah tadi sama-sama Bang Maskar. Gitu. Nah, numpang beliau lah, jadi kan istilahnya lebih hemat ongkos lah. Memang ongkos, betul, Nah, betul. kedua, kenapa saya ambil SMK? Karena saya ini orangnya paling tidak suka teori. Saya suka praktek. gitu. Nah, karena prinsip saya kalau kita tahu praktek, teori itu menyusul. Bisa, ayo nak. Bisa nyambungnya nanti. Ya, macam kita belajar sepeda kan. Betul. Kok banyak Padahal tanya bila pula Kita nak teori tanya? ngengkolnya macam mana bagus kita kibau langsung. Dia melabur lambaran. Tapi kita udah tahu dah. Iya, kan benar, gitu. benar, Nah, benar. Itu Bang Maskar. Mantap tuh, Nah, mantap. jadi masuk ke Fakultas Hukum, saya memang dulu cita-citanya jadi polisi. Oh. Itu cita-cita saya. Ada sih mang tampang Nah, jadi polisi. Terus kenapa saya pernah ikut tes seleksi pada saat saya tamat waktu itu 2006. Iya. Jadi ini cerita sedikit ya Bang Tak Maskar. apa, Tak apa kan? tak apa. Siap. Lama enggak ubah kita. Mana Jadi pula? saya masuk daftar polisi, saya ikut nih tes nih Bang Maskar. Oh. Ikut udah masuk ke tes administrasi, jalan lagi tes ini, sampailah tes kesehatan. Oh. Nah, tes kesehatan waktu itu tes varises kalau tidak salah saya, 2006. Tes varises, begitu nunggu dipanggil nomor saya ini, Bang Maskar, polisi mengecek administrasi saya ini, ijazah saya. Dibilang gini, mana Dini Meresandi? Saya Pak, saya bilang, maju sini. Oh, waduh, saya bilang ada apa nih? Itu dipanggil. Nah, kau lihat enggak katanya? Baleho di sana tuh. Lihat Pak, itu apa bunyinya? Itu syarat-syarat masuk polisi Pak. Coba kau baca katanya. Satu, saya baca lah. Warga negara Indonesia. Betul, kau masuk katanya. Masuk. Dua, umur 17 tahun 7 bulan. Nah, ini katanya. Umur kau nih baru 17 tahun pas katanya. Oh, kalau umur. Jadi kata dia, kau sekolah lagi lah kata dia. Cuma sekolah. Sekolah lagi, saya disuruh polisi nih sekolah lagi. Akhirnya saya balik lah. Nah, di situ. Jadi saya gugur karena umur saya tak cukup. Umur 17 tahun saya pas. Salah kau awak. Umur. Iya, karena saking semangatnya waktu itu. Oh, Mas, karena kan. pengen jadi polisi. Pengen jadi mengabdi tadi dengan masyarakat nih. Nah, jadi ya, nawaitunya dah itu Betul, kan. betul. Akhirnya saya melamar lah, masuklah saya ke Bina Utama. Universitas Pancabakti. Pancabakti. Ambil Fakultas Hukum supaya biar nyambung tadi ini ceritanya. Oh. Seiring perjalanan saya belajar ilmu hukum di Bang Maskar. Ini saya bagikan, ini pokoknya spesial. Boleh, Karena boleh. saya anggap ini suatu kebanggaan saya diundang oleh Bang Maskar nih di khususnya pemirsa GBTV. Iya. Jadi seiring perjalanan mau menjelang skripsi, saya waktu itu ada tes pengadilan semu namanya kalau di kampus itu Bang Maskar. Pengadilan semu itu kami membahas kasus yang nyata tapi kita bawa di pengadilan semu, istilahnya ecek-ecek lah. Tapi belajarnya serius. Oh, buat
Jadi waktu itu Pak dosen saya menunjuk saya sebagai pembela di kasus ini. Nah, pembela Den, kau jadi pembela kasus ini. Saya baca. Baca. Wah, ini Pak, ini salah nih, Pak. Nah, ini salah nih, Pak. Saya bilang gitu. Macam mana caranya? Bagaimana kau sebagai pembela? Kau harus bela dia katanya. Gitu. Kau bisa bebas syukur, tapi minimal meringankan. Kata dia. Di situ saya tangkap bahwa hukum ini seperti ini. Asik jadinya. Sini perjalanan saya istilahnya lulus 2010 itu. Saya cerita lagi. Mungkin kalau di sini yang nonton ada warga TPI. Dari SMP saya 2003 saya udah jual bensin di dekat rumah saya. Jadi saya udah berwirausaha Bang Masker. Rajin berawal. Jadi saya ini cerita dasarnya itu walaupun saya sekolah tadi saya udah jual berwirausaha lah. Kok saya kayak asal mah. Jadi biasa kok kayak asal beda. Beda. Buktinya beliau songkoknya mengkilat. Pasti. Orang kaya asal pemirsa. Kalau pria bermasker nih, ini orang kaya asal, lanjut lah. Oke. Jadi saya ini dari kelas 3 SMP saya udah mulai jualan bensin Bang Masker. Saya ngambil bensin karena saya itu sukanya tuh usaha. Nggak mau saya merepotkan orang tua. Udah cukup lah. Beliau tuh istilahnya mendidik saya dari kecil masak sampai besar pun nak merepotkan. Itu jiwa saya Pak. Beruntung lah yang dapat bini awak. Iya, betul ya. Nah, jadi saya jual minyak sampailah tadi saya tamat kuliah. Saya waktu itu cari kerja Bang Masker. Cari kerja, dapat kerja. Pernah saya jadi sales motor. Pernah. Untuk cari pengalaman. Banyak pengalamannya. Pernah di sales motor. Tapi kembali lagi, daripada saya waktu itu saya mikir, daripada saya begini, mending saya teruskan usaha saya. Yang udah jelas bisa memperkerjakan orang. Bisa membantu mereka. Jadi waktu itu pikir saya begitu Bang. Sama-sama untung. Dia saya pekerjakan, dia dapat istilahnya pekerjaan. Saya pun istilahnya meneruskan usaha pun enak. Betul. Jadi saya fokus. Akhirnya saya balik lagi lah. Istilahnya usahanya berjalan tapi saya lebih semangat untuk menjalankan usaha itu dari SMP sampai itu. 2011 saya bilang dengan orang tua saya, "Mak, saya bilang saya mau nikah." Karena pada saat itu saya rasa cukup lah untuk membiayai saya dari usaha. Udah bisa lah nih ya. Bisa kata mama saya, udah ngomongnya dengan bapak katanya. Rumah mana? Orang rumah orang Tanjung Raya 2. Orang Banjar Serasan. Itu saya ketemu pada saat saya KKN waktu kuliah. Kuliah kerja nyata di sana. Jadi orang bawa ilmu, saya bawa ilmu, bawa calon istri. Bagus. Sepaket saya bawa. Rezeki. Itu rezeki pemirsa. Terus Pak. Jadi 2011 saya nikah lah. 2011. 2012 saya dapat anak saya pertama. Terus masuk 2016 saya dapat peluang kerja di PT perusahaan ikan beku. Ikan beku ini diekspor keluar. Di situ saya sebagai personalia. Nah, kenapa tadi saya mau situ? Karena saya dari kelas 3 SMP saya jenuh. Kalau tadi saya bukan enggak kuasa saya ini saya jenuh. Udah jenuh saya mau buka usaha. Saya pengen kerja di luar. Mau menggali wawasan saya. Nah, saya dapat peluang itu tadi 2016 saya sebagai personalia di PT itu, perusahaan itu. 2 tahun saya di sana sebagai personalia, saya dapat lagi peluang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuburaya Bang Masker. Nah, sebagai staf administrasi bagian retribusi persampahan. Nah, di situ tugas saya adalah memberikan kodifikasi hukum atau perda-perda atau perbuk-perbuk terkait penanganan sampah, pengelolaan sampah, bahkan edukasi kepada masyarakat bahwa sampah itu misalnya tidak boleh dibuang seperti ini. Itu ada aturannya, walaupun buang sampah ada aturannya tuh Bang. Saya biasa tuh, saya mencampak ya. Biasa lah. Ada tahu deh. Mungkin ketahuan. Betul. Maaf lah pemirsa saya. Ini baru dapat tahu nih. Betul. Jadi dengan latar belakang itu, akhirnya saya timbul istilahnya, kebetulan saya baru 8 bulan jadi RT Bang Masker.
Oh, jadi Pak RT Jadi Pak kak. RT kak saya ini Bang Masker. Semua ya. Nah, inilah rahmat Allah ya Allah. Rahmat, rahmat. Jadi selagi kita bisa mengabdikan pada masyarakat, betul, kenapa betul. tidak? Betul, betul. Nah, jadi saya 8 bulan jadi RT. Boleh saya lanjut langsung cerita kenapa Tak saya apa. bisa hadir sini? Boleh, boleh. Nah. Saya nalar. Jadi saya cerita sedikit, RT ini juga ada sejarah yang unik, Bang Masker. Oh. Saya bagikan lagi kepada pemirsa, mungkin ini bisa jadi inspirasi kepada pemirsa GBTV. Jadi saya nih orangnya Bang Masker, ketika ada pekerjaan itu saya fokus. Yeah. Sampai saya kadang melupakan yang lain. Kadang makan tuh, kalau saya belum selesai pekerjaan, saya tidak mau makan. Itu saya Bang Masker. Betul ya. Nah, jadi konsep saya itu pekerjaan selesai baru saya enak. Yang mau apa segala macam saya baru itu berpikir. Jadi pada saat dari awal saya usaha, saya begini sampailah tadi saya bekerja ini, saya bilang gitu. Saya fokus untuk bekerja. Jadi pagi saya pergi, sore saya balik, malam udah capek tidur. Gitu terus Bang Masker. Sampailah ada toko warga saya nih yang tua-tua, orang tua datang ke rumah. Dia bilang begini, Den, kita butuh generasi untuk RT kita. Nah, kau mau enggak? Dia bilang. Saya bilang, saya ini kurang sosialisasi Pak. Maaf, saya bilang gitu. Kalau mau jadi meneruskan RT ini, tidak bisa. Saya bilang, saya ini kurang sosialisasi. Bapak tahulah kan, Bapak saksinya. Saya bilang, dulu saya buka usaha di sini. Dari kecil Bapak lihat saya bagaimana saya bilang. Baliklah orang ini. 2 minggu datang lagi. Nah, bawa orang lagi dia. Tadi berdua, bertiga ini. Nambah, mujo. Den, kita nih harus ada generasi. Aku udah tanya orang di dalam ini, tidak ada yang mau. Kita nih zaman udah canggih. Kalau kita nih RT nih orang-orang tua, habislah katanya kita dimakan zaman, dibilang. Nah, tapi sekali lagi saya bilang, saya kurang sosialisasi. Tapi kalau bapak-bapak nih pengen ide, pengen sumbangsi saya siap. Gitu. Bukan hanya itu katanya, kita harus punya pemimpin RT, dia bilang. Nah, tapi lagi-lagi saya bilang tidak bisa. Balik lagi orang nih, Bang Masker. Nah, ketiga kali orang nih datang lagi. Dia datang bukan nemui saya, tapi dia nemui mama saya. Dia mujo mama saya. Bu, kata dia, tolonglah pujuk Deden itu supaya jadi RT. Nah, karena kita nih butuh generasi katanya. Kata mama saya nih oke ya, yang punya badan tuh mau enggak katanya. Gitu. Berarti belum jawab nih. Belum. Gini pemirsa. Jadi pemirsa pasti penasaran kan dia nak jadi RT ke tidak? Jadi kita tahan dulu. Ada beberapa detik lah, nanti baru kita lanjut lagi. Oke Mas GBTV, tunggu sesaat lagi. Oke, pemirsa GBTV, ketemu lagi dengan saya, manusia bermasker. Nah, kita tadi kan pasti penasaran nih, kata beliau antara mau jadi Pak RT atau belum. Sempat tadi kan dia ada emaknya kan, ngomong, nyarankan dan lain sebagainya. Nah, tentu pemirsa penasaran kan, apakah beliau tadi itu mau jadi Pak RT atau tidak? Kita lanjutkan, biar beliau melanjutkan ceritanya. Silakan Bang Denny. Siap. Baik, terima kasih kesempatannya Bang Masker. Lanjut cerita tadi. Saya ketiga kalinya warga RT saya itu datang ke rumah mujuk saya untuk jadi RT. Karena dia udah pergi ke mama saya ini mujuk saya, otomatis saya ini agak luluh lah sedikit. Tapi saya bilang, oke, saya siap, tapi tolong saya ini kekurangan saya ini kurang sosialisasi. Oh itu gampang, yang penting kau mau aja nanti, kata warga gitu. Turunlah saya pada saat malam itu pemilihan RT. Saya pergi ke rumah RT lama, warga udah berkumpul. Nah, pada saat itu dalam hati saya adalah calon nih. Jangan saya seorang. Yang seorang nih. Adalah calon. Jadi kata ketua RT yang lama, silakan kalau ada yang mau calonkan tunjuk tangan. Nggak ada tunjuk tangan, Bang Masker. Pertanyaan kedua lagi yang sama, silakan kalau mau calon tunjuk tangan. Nggak ada nggak yang calon? Nggak ada tunjuk tangan. Pertanyaan yang sama yang ketiga, tak ada nggak? Karena tak ada, kata ketua RT yang lama nih, kita tunjuk ya nih. Gimana kalau saya nunjuk Bang Deden ini? Oh semuanya setuju, nggak ada yang bantah. Nggak bisa ngelak lah saya, Bang Masker. Di situ saya rasakan amanah warga saya khususnya sangat besar, sangat berharap
Tapi saya sampaikan pada kesempatan yang pertama kali saya diangkat jadi RT, saya bilang, terima kasih amanah ini telah Bapak, Ibu, Abang, Kakak berikan kepada saya. Insya Allah ini amanah ini akan saya jalankan. Nah, alangkah baiknya amanah ini saya jalankan dengan baik. Karena saya kurang sosialisasi, tolong bimbing saya. Tolong berikan arahan kepada saya. Tolong tegur saya kalau saya salah. Berarti tadi tuh mau lah cerita Bang Deden nih jadi Pak RT. Ya. Oh. Karena saya rasakan amanah warga ini tadi tidak bisa saya elak. Udah banyak dah Nah, datang. tidak bisa ngelak lagi dah. Bisa Semuanya ngelak. setuju. Nah, jadi saya terima. Seiring perkembangan itu saya turun Bang Masker, turun ke warga. Yang tadinya kenal semakin kenal. Yang tadinya semakin kenal semakin meluluhkan hati saya. Kenapa saya bisa luluh? Ceritanya begini. Pada saat waktu itu pembagian zakat fitrah, saya ditunjuk Dewan Masjid karena saya RT, Pak RT. Ini formulir untuk didata warganya yang masuk kategori zakat. Yang wajib menerima zakat. Pak RT datalah dengan sebaik-baiknya. Nah, di situ saya tersentuh bahwa wah ini tugas yang berat bagi saya ini. Ini kalau saya tak amanah, zalim saya ini. Betul. Nah, jadi saya turun ke masyarakat, ke warga saya data. Di situ saya kaji ulang yang benar-benar memenuhi syarat penerima zakat itu. Dapatlah namanya ini, saya serahkanlah ke Dewan Masjid. Pak, ini daftar warga saya yang berhak menerima. Ini Pak Deden dapat ini dari info dari mana? Saya bilang saya door to door. Saya langsung ke masyarakat, saya yakinkan dan pastikan orang ini memang berhak menerima. Nah, dapatlah. Sekian perkembangan lagi, saya dapat kabar dari warga nih. Dia cerita, Den katanya, salam dari Bu D. Kenapa saya bilang itu? Kenapa? Dia bilang, udah 20 tahun lebih dia tinggal, tapi baru inilah, di zaman kau lah katanya baru dapat bantuan. Di situ saya hati tersentuh bahwa waktu itu saya anggap mungkin ya sebagian orang berapa sih zakat fitrah, nilainya seberapa sih. Tapi ada bagi warga yang itu sangat luar biasa bagi dia. Betul. Di situ saya tersentuh bahwa alangkah kalau andainya aku ini diberikan kewenangan yang mempunyai istilahnya kekuasaan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, betapa senangnya lagi mereka gitu. Disitulah awal saya tuh ingin berbakti kepada masyarakat. Yang tadi saya terlena dengan pekerjaan saya yang segala macam. Kan udah nyaman. Ini di zona nyaman lah. Sekarang saya keluar dari zona nyaman. Saya ketemu pula hal yang seperti ini. Nah, seiring perkembangan lagi, Pilkades nih muncul nih Bang Masker. Nah, inilah yang serunya nih. Muncullah euforia Pilkades. Karena desa kita desa pertama, baru pemekaran ya. Dan istilahnya desa ini memanggil putra putri terbaik Rengas Kapuas untuk menjadi kepala desa Rengas Kapuas periode 2023-2029. Nah, pada saat itu saya memang euforia itu kentara banget di warga. Tapi saya waktu itu menyimak karena tidak ada terpikir sama sekali untuk jadi RT. Saya tidak terpikir apalagi kepala desa. Karena saya tadi udah berada di zona nyaman. Sudah perkembangan lagi, orang bilang, Daden naik aja kepala desa. Kapan lagi desa kita ini butuh orang yang fresh, yang punya ini segala macam. Punya pemikiran. Daripada kita pilih ini, karena desa kita ini berbahasa dengan kota. Teknologi udah istilahnya mencakup kemana-mana. Betul. Nah, sekarang kalau kita harapkan dengan orang-orang yang yang senior, saya rasa mereka tidak mampu katanya. Oh ya, waktu itu saya anggap ini gurauan. Kemarin kau gak pilih aku kepala ketua RT, sekarang mau jadikan lagi kepala desa. Kan gitu. Betul. Waktu itu saya anggap hanya guyonan nih. Tapi seiring waktu, hampir semua warga sama omongannya, kepengen saya jadi kepala desa. Di situ saya sadar bahwa ini apa nih? Allah menggerakkan hati orang itu apa nih? Nah gitu. Jadi saya merenung itu. Kenapa? Karena tidak ada keluar dari keluarga saya, terutama dari bapak dan mama saya. Nah, tidak ada bapak saya bilang, Den kau jadi kepala desa lah, dan begini. Dan mama saya bilang, Den kau jadi, tidak ada. Dan anggaplah kalaupun itu ada, saya kalikan 0 omongan itu.
Karena apa Bang Masker? Nah, ini apa pesannya. nih? Semua orang tua saya yakin pasti mereka pengen anaknya sukses. Betul. Berarti kan ini hal yang lumrah kan? Iya benar. Kalau ada orang tua nyuruh saya walidayah, berarti dia pengen saya sukses. Itu hal yang lumrah. Betul. Tapi yang saya anggap ini suatu yang luar biasa, bahwa masyarakat warga saya khususnya memanggil saya, menyuruh saya untuk naik kepala desa. Ini yang saya tangkap, ini amanah besar. Nah, yang harus saya emban. Iya. Nah, melalui ini, kesempatan ini. Nah, berawal dari situlah saya mulai mengulik tentang pilkada sini. Jadi saya ulik, oh begini, pilkada itu seperti ini. Nah, makin tertarik saya. Nah, saya. Tapi bukan tertarik karena nanti kepala desa itu 9 tahun tuh ya, bukan. Pada saat itu belum gencar. Belum gencar. Belum gencar. Pemirsa GBTV harus itu. Harus cerdas menilai kan. Nah, jadi biar belum tahu. gencar undang-undang itu karena jangankan saya mikir undang-undang 9 tahun, mikir jadi kepala desa ya calonnya saya belum pernah mikir. Zaman itu ya. Nah, itu. Jadi ketika itu saya ulik, akhirnya saya niat 100% dalam hati bahwa ini amanah besar yang harus saya emban. Saya kepengen mencalonkan diri. Nah, karena apa? Nawaitu saya pada saat itu begini Bang Masker. Daripada saya tadi bekerja untuk Pemkab, mengabdi untuk Pemkab, yang belum tentu ada efeknya ke desa saya. Betul. Mending saya abdikan diri saya untuk desa saya yang baru mekar ini. Kalaulah saya nanti ditakdirkan Allah memimpin desa ini dengan baik, itu akan jadi amal jariah bagi saya. Nah, itu yang nawaitu saya Bang Masker. Iya. Nah, saya calonkan nih, daftar nih saya Bang Masker. Daftar saya ke panitia bahwa saya mau ikut calon. Udah dapat, panitia mengambil berkas saya lengkap, nah, saya balik. Berapa hari saya coba keliling ke daerah saya nih, desa saya. Karena analogi saya begini. Bagaimana saya mau membangun desa saya kalau saya tidak kenal wilayah desa saya? Iya, betul. Bagaimana kita mau betulkan kamar kita kalau rumah kita tidak tahu batasnya, dindingnya mana, apa segala macam. Itu analogi saya pakai. Saya keliling nih Bang Masker, desa saya ini. Nah, kalau pemirsa mau tahu Rengas Kapuas itu batasannya, ini patokannya nih. Kalau dari utara itu patokannya Sungai Kapuas. Sungai Kapuas ini. Kapuas itu separuh Sungai Kapuas itu dari Rengas Kapuas dah. Di sana itu udah wilayah kota. Nah, jadi patokannya sungai, terus ke TPI, jembatan, masuk ke perikanan, terus ke dalam sana sampailah jembatan yang kalau belok kiri itu ke Nipakuling Dalam, belok kanan itu arah ke pondok pesantren. Nah, itu batasnya. Itu kalau dari skala geografis. Kita tarik ke arah barat daya. Di barat sana itu patokannya PSDKP Bang Masker. PSDKP, terus di depannya ada perumahan. Nah, disitulah titik batasnya. Nah, terus kita tarik di ujung selatan sana. Ujung selatan sana Parit Ajidola adalah geser 360 meter. Itulah batasnya. Nah, kalau mau lebih lihat objeknya, ada patokannya kayu bekas atau SPBU yang baru bangun sekarang. Nah, itulah wilayah Rengas Kapuas. Kok besar? Tidak besar, tapi masyarakatnya banyak di sini. Walaupun kecil tapi padat. Nah, itulah Rengas Kapuas. Berarti kalau ngomong-ngomong tadi, jadi kan saya potong nih pemirsa. Nah, jadi gini Bang Deden, tentu kan awak udah tahu batas, sudah tahu apa semua ini kan, dan tadi udah daftar. Nah, sejauh ini saya pengen gali ini dari sisi keluarga loh nih, keluarga orang rumah, iya kan, bapak, emak. Nah, sejauh ini apakah mendukung atau seperti apa tuh Bang Deden? Oh ya, baik. Jadi ketika tadi saya mau mencalonkan, sebelumnya saya udah ngomong, Pak, Ma, saya mau calonkan kepala desa. Alhamdulillah mereka setuju. Oh, alhamdulillah. Silakan Bapak, Mama dukung. Nah, istri saya juga begitu. Saya mau calon kepala desa. Ya, silakan, terserah ayah, kata istri saya. Nah, itu yang terbaik, silakan jalankan. Bukan apa Bang Deden, kalau dia nak pemirsa sempat orang rumah tak setuju, penyapu hitamnya. Kan itu. Ya. Nah, artinya
kalau saya lihat kan Bang Deden ini pertama saya lihat sudah menguasai wilayah Rengas Kapuas, Ya. artinya dari batas dan sebagainya. Nah, kalau setahu Bang Deden, ini setahu saja Bang Ya. Deden ya, artinya setidaknya ini kan menjadi fondasi awal Bang Deden untuk membangun visi dan misi. Nah, sebelum saya tanya visi dan misi ini, artinya potensi yang paling dominan lah menurut Bang Deden nih kalau di Rengas Kapuas ini apa nih Bang Deden? Pertama UMKM-nya. Karena coba lihat ketika kita turun dari jembatan itu kan patokan batas antara Pontianak Kota dan Rengas Kapuas. Rengas Kapuas nih ya. Nah, kebetulan jembatan itu kan agak agak meninggi sedikit lah. Nah, itu ya ketika kita naik di situ, kita lihat turunannya. Itu wajah Rengas Kapuas tuh di situ ada ruko yang jual ini, jual warung kopi, ada semua ya. Jadi di situ UMKM-nya perdagangannya itu luar biasa. Nah, sekarang dan itu pun juga tidak terlepas karena kita berbatasan dengan kota. Dengan kota. Jadi kita efek pembangunan kota itulah. Nah, sekarang PR lah bagi kepala desa bagaimana memajukan UMKM ini biar perekonomian masyarakat Rengas Kapuas semakin meningkat. Nah, itu salah satunya untuk saat ini. Tapi pengembangannya itu kita bisa lihat nanti berkembangnya seperti apa. Oh iya, berarti dia nyimpan nih pemirsa kan, dia nyimpan cara. Kenapa? Kan ini udah nak perang nih, perang secara kompetisi artinya untuk pemilihan kepala desa. Oke, begini Bang Deden, saya masuk ke dalam ranah yang lebih spesifik lagi. Artinya kan setiap kepala desa atau calon kepala desa mereka tentu mempunyai visi dan misi, dalam artian gagasan konsep agar bagaimana desa ini bisa lebih maju dan sehingga ini juga menjadi perhatian publik atau masyarakat yang khususnya di desa Rengas Kapuas. Oh, aku pilih Bang Deden nih. Nah, artinya kan kita tidak hanya bicara janji ya, tapi saya yakin dengan Bang Deden tadi kalau saya lihat secara sisi agamisnya cukup ya kan, dari sisi kejujurannya dan intelektualitas juga ada, segar ya dibandingkan yang lain setahu saya nih ya. Kalau setahu saya nih pemirsa, dia nih calon yang paling segar lah ya, yang paling muda kali ya. Nah, artinya itu artinya tentu punya gagasan yang cukup baik karena kita ingat mengacu pada pesan Bung Karno, bahwa Bung Karno itu kan pernah sampaikan dengan kita bahwa aku butuh 10 pemuda maka akan mengguncangkan dunia. 10 ya tuh Bang Deden. Nah, Bang Deden mudah-mudahan beliau ini salah satu daripada amanah Bung Karno. Amin. Kan ya gitu. Nah, artinya saya ingin tanyakan nih Bang Deden, secara spesifik maupun secara apapun, saya kasih waktu banyak nih Bang Deden nih. Visi misi Bang Deden ini ke depan untuk Rengas Kapuas ini seperti apa? Bisa nggak dipaparkan dengan pemirsa? Bisa. Nah, jadi terima kasih Bang Maskar. Saya cerita sedikit sebelum saya masuk ke visi misi. Boleh. Jadi tadi kan saya keliling desa saya. Di situ saya serap apa sih kebutuhan masyarakat yang paling mendasar. Salah satunya adalah apa? Pertama, administrasi. Jadi banyak warga masyarakat ini yang pertama KTP-nya masih belum resmi di Desa Rengas Kapuas. Karena terkendala hal-hal lain lah yang membuat mereka administrasi. Kenapa saya mengangkat administrasi? Pertama, saya bersyukur 7 tahun saya mengabdi di Dinas PU dan di situ saya tugasnya sebagai staf administrasi. Sedikit banyak saya paham bagaimana pengelolaan administrasi, terutama mewujudkan yang tertib administrasi. Administrasi ini mungkin dianggap sepele bagi sebagian orang. Betul. Tapi administrasi ini adalah kunci keberhasilan. Kenapa saya bilang begitu? Kalau administrasi kita bagus, maka baguslah pekerjaan kita. Tapi kalau administrasi kita ini udah tidak bagus, nah disinilah mulai ada rasa manipulatif. Karena apa? Untuk menutup pekerjaannya ditutuplah melalui administrasi. Dibuat seperti ini yang tadi harusnya 7, dibuatlah 5. Dibuatlah ini. Nah, tapi kalau kita administrasi kita udah rapi, itu secara konkretnya tidak ada istilahnya apa segala macam, pekerjaan juga berlanjut berefek pada itu. Nah, jadi saya punya pandangan seperti itu dan itu udah saya jalankan di Dinas PU. Alhamdulillah Dinas PU yang saya bidangi tertib administrasi. Nah, itu satu Bang Pasca. Jadi visi misi saya itu yang satu itu pertama
mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan anti korupsi. Wah, itu Nah, sedap ujungnya tuh. Jadi anak muda suka tuh. saya bedah sebelum saya cerita panjang, saya bedah sikit-sikit. Nah, mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan anti korupsi. Anti korupsi. Bagaimana itu yang profesional? Nah. Kan pertanyaannya seperti itu. Betul. Profesional itu konkretnya seperti ini aja lah, biar semuanya paham. Kita semua mungkin pernah ke bank. Nah, bagaimana bank itu cara melayani kita? Nyaman. Nyaman Bang kan? Deden, benar. Selain AC-nya sejuk kan? Sejuk masuk ya tuh senyum. Apa yang jaganya? Aduh, kan gitu. Bisa lupa. Jadi saya konsepnya seperti itu. Jadi kebanyakan, termasuk saya pernah pengalaman di desa, berkunjung ke desa macam. Kalau kita ini tidak istilahnya bertanya, mereka pun juga tidak bertanya dengan kita mau apa gitu. Nah, jadi saya pengen konsep profesional itu tadi bahwa orang yang bekerja itu profesional. Orang bekerja itu tahu dulu dia di situ sebagai apa sih? Kalau sebagai pelayan masyarakat, maka layanilah masyarakatmu. Betul. Beda dengan kita sebagai istilahnya orang yang bekerja di suatu perusahaan segala macam yang bidangnya bukan pelayanan. Betul. Tapi kalau kita sudah terjun terutama di kepala desa dan turunan berikutnya, itu udah tidak lain bukan melayani masyarakat. Melayani masyarakat, mendukung istilahnya membantu kebutuhan dasar masyarakat. Contoh salah satunya administrasi. Nah, balik tadi ke konsep bank, saya pengen nanti yang jikalau Allah takdirkan saya memimpin. Jadi ketika ada warga yang mau datang ke kepala desa berurusan dengan desanya, kita akan sambut. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat siang Pak, selamat pagi Bu. Ada yang bisa kami bantu? Sejuk hati tuh Bang Deden. Dia udah jauh panas-panas datang dari rumahnya ke desa, tak disambut, manas gak dia? Iya, betul. Belum lagi urusannya berbelit-belit kan gitu. Benar, tapi belum apa-apa udah kita sambut lah dengan senyum. Ini boleh itu satu. Ini. Udah dapat itu, baru kita tanya, Bapak Ibu perlunya apa? Oh, mau buat surat domisili Pak misalnya. Anak-anak saya sekolah. Oh, silakan Bapak di tempat itu Pak. Akan dilayani seperti itu. Sesuai dengan bidangnya nih ya. Syaratnya apa-apa udah lengkap Pak. Oh, syaratnya ini Pak. Lihat, kita nanti buatkan SOP-nya. Membuat surat ini syaratnya. Membuat surat ini syaratnya. Membuat surat ini syaratnya. Jadi masyarakat kita berikan pandangan bahwa syarat untuk membuat surat ini loh. Tidak perlu lagi kita membuat surat ini apa sih? Tinggal pergi ke kantor desa, di situ udah akan saya buatkan nanti SOP-nya. Jadi masyarakat tinggal lengkapi. Nah, kalau udah lengkap datang ke desa akan layani dengan sepenuh hati. Itu kita konsep profesional. Berarti membuat KTP nyaman lah. Dan yang paling penting gratis. Oh, gratis tuh. Saya jamin tuh gratis. Ini saya tak boleh nuduh nih ya dah. Saya pun tak boleh buka-buka pemirsa. Kadang kau nak ngurus KTP tuh Bang Deden. Adalah tuh benda itu tuh Bang Deden. Itu dia. Ini boleh dipilih nih pemirsa. Selain dia tadi bicara profesional, artinya dia benar-benar memberikan pelayanan yang benar untuk publik. Artinya sesuai dengan tepat sasaran Bang Deden ya. Tidak melanggar aturan. Pokoknya sesuai lah dah. Jadi tak usah nak pilih-pilih yang lain lah. Ingat ya Deden. Nah, lanjut lagi Bang. Nah, itulah. Kalau udah gratis, berarti kita penekanannya anti korupsi. Karena berhubung latar belakang keluarga saya, terutama bapak saya, itu memang penggerak anti korupsi. Iya, betul. Beliau dari 2007 udah menyuarakan anti korupsi. Logikanya, kalau saya tadi melakukan hal-hal yang koruptif, Bapak langkah. Sama juga saya mencoreng muka beliau yang udah kurang lebih berapa belas tahun ini menyuruh korupsi, anaknya korupsi. Nah, kan nanti bapak bisa nangkap. Nah, bapak saya pun bisa nangkap saya. Iya itu, minta pemirsa. Jadi, maaf loh, berarti kemungkinan dia untuk korupsi sangat kecil pemirsa. Karena apa? Bapak beliau adalah penggagas pelopor yang menyuarakan tentang anti korupsi. Benar nggak Bang Deden? Lanjut Bang Deden. Jadi konsep seperti itu saya membawa nanti pengelolaan desa itu staf-stafnya itu harus profesional dan anti korupsi. Kedua, misi saya adalah percepatan pelayanan administrasi. Gimana bro? Saya punya konsep ini saya bagikan
khusus terutama Bang Masker nih. Saya belum buat KTP nih. Saya kepengen ke depannya desa itu sekarang zaman udah canggih Bang Masker. Semua udah pakai teknologi. Pakai pencet-pencet tuh ya. Kita tak pakai lagi yang begini itu terlalu repot, kesian Bang Masker. Masyarakat udah sulit, kita buat sulit lagi, kesian. Seharusnya sulit kita buat mudah. Buat mudah kita buat makin mudah. Bagaimana caranya? Saya punya konsep bahwa bagaimana bercepat administrasi begini. Nanti akan saya wujudkan dengan sistem website di desa. Desa itu akan saya buatkan website, di mana website itu di situ juga terhubung pelayanan, di situ juga terhubung istilahnya pengetahuan tentang desa dan sebagainya. Nah, kita masuk ke pelayanan tadi topiknya. Jadi desa punya website, RT nanti diberikan akun. Ibaratkan kalau kita HP itu kan ada akun Gmailnya. Nah, kalau tidak pakai akun Gmail tidak bisa kita download aplikasi. Tidak bisa kita masuk Facebook, tidak bisa kita yang lain-lain sebagainya. Kalau Pak RT tak tahu? Nah, kalau Pak RT, makanya kita akan lakukan BIMTEK dulu. Wah, ini. Konkretnya kita akan lakukan BIMTEK RT RW. Nanya ya tuh pemirsa. Padahal udah jawabannya tuh pemirsa. Lanjutlah jawabannya. Jadi kita akan lakukan BIMTEK RT. Kalau tidak bisa 1 hari, 2 hari, tidak bisa hari ini, minggu depan, sampai bisa RT-nya. Kita dukung itu. Karena itu untuk mewujudkan percepatan pelayanan administrasi. Karena itu nomor 2 misi saya. Percepatan administrasi. Jadi udah kita BIMTEK RT ini, dia nanti paham, oh begini caranya. Nah, bagaimana caranya? Nanti ada warga, kalau selama ini warga masih konvensional. Pergi ke RT-nya mau buat surat domisili, RT ketik lah. Itu pun kalau ada mesinnya. Kalau tak ada? Nah, kalau tak ada nanti buatlah pakai kertas selembar kesian. Nah, ditulis ini, tanda tangan, bawalah ke desa. Siap. Ini kalau orang nih, kalau punya kendaraan, oke. Ada kendaraan minyak pun tak ada. Ini kesian kita. Jadi kita jangan mempersulit masyarakat. Betul. Caranya apa? Semuanya nanti sentralnya hanya di RT. Nah, masyarakat datang, saya yakin walaupun Pak RT-nya nanti tidak punya HP, tapi anak istrinya kemungkinan punya. Iya, betul. Nah, kalau dia tak punya HP, dia pinjam bisa. Pinjam loh. Aku mau masukkan akun aku mau masuk website desa Rengas Kapuas, masukkan akun aku. Ada warga aku mau buat surat domisili. Dia tinggal buat mau buat domisili mana syaratnya? Oh, ada KTP KK, tinggal foto, tap. Tinggal masukkan di formnya di website itu bahwa misalnya si A mau buat surat domisili untuk ini, nomor HP-nya ini. Nah, dia enter, kirim, desa nanti tinggal terima form itu secara digital di website itu. Oh, RT ini misalnya Pak RT ini ada warganya mau ngajukan surat domisili. Nah, ketika itu udah masuk, desa tinggal cetak, cek, karena kan syaratnya udah lengkap tuh. Udah ada fotokopi KTP-nya, fotokopi KK-nya. Jadi cetak. Kepala desa tinggal tanda tangan. Ketika udah tanda tangan, kan tadi RT udah masukkan tuh nomor HP si warganya. Nah, nanti desa melalui customer service-nya akan menghubungi orang itu. Pak, selamat siang Pak. Surat domisili Bapak sudah selesai. Silakan ambil di kantor desa. Gratis. Oh, gratis Nah, jadi si warga datang ke kantor desa, dilayani lagi. Selamat siang Bapak. Bapak ada perlu apa? Oh, saya tadi udah daftar dengan RT mau ambil surat domisili. Iya. Oh, atas nama Pak. Oh, atas nama ini. Silakan Pak ambil Pak di sana. Nah, fungsinya apa? Pertama kita memanfaatkan teknologi yang tadi tosa orang bolak-balik. Kita pangkas dengan sistem RT pun tidak repot. Tinggal di rumah kerja foto ya. Masukkan ya ketik-ketik. Desa si warga tinggal ngambil. Fungsinya apa? Ketika warga ngambil tidak ada lagi itu pungutan karena dijamin desa itu akan gratis. Nah, tidak ada biaya ini. Tidak ada minyak apa tuh? Tidak ada. Karena apa? Kita harus ini saya berikan edukasi kepada masyarakat. Betul tuh. Ketika kita mencalonkan kepala desa, kita harus paham gaji desa itu sekian. Tugas desa itu ini. Nah, kalau kita sepakat tadi, ayo maju. Berarti kau siap untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagai kepala desa. Sesuai dengan yang ada ya. Yang ada. Sekarang kan zaman canggih, tinggal Google aja tahu gaji kepala desa, tugas kepala desa, apa tanggung jawabnya, apa yang mesti dikerjakan tahu. Nah, ketika kita sepakat, daftarlah. Nah, yang jadi masalah sekarang banyak orang tidak tahu.
Nah, contoh misalnya kita mau kerja nih. Ketika kita mau melamar di satu perusahaan, pastikan kita udah minimal dapat kisi-kisinya nih. Betul. Gajinya berapa sih di situ? Kalau kita jadi ini, gajinya sekian. Wah, boleh nih. Kita tahu itu, kita melamar, kita dapat gaji, kita puas karena kita udah tahu. Betul. Nah, banyak orang ini tadi dia tidak paham itu. Akhirnya dia melamar-lamar, pas dapat ini, enggak dapat minyak ya tak cukup nih. Kalau kau udah tahu itu, kau udah usah ngeluh. Atau kau udah usah melamar di perusahaan itu. Iya, betul. Kau udah tahu sih itu tidak bisa mencukupi kebutuhanmu. Nah, kalaupun kau tadi misalnya anggap itu batu loncatan, jangan usah keluar bahasa itu. Iya. Kau tinggal syukuri. Betul. Mungkin ini batu loncatan untuk dapat pekerjaan yang lebih baik. Nah, jadi kalau kita dari kepala desa niatnya untuk mencari kekayaan, bagus dari sekarang jadi kontraktor, jadi pengusaha, betul. jadi pedagang, udah pasti kaya. Tukang bubur. Nah, tukang bubur nih ada haji. Apa gitu tukang lainnya? Betul. Nah, jadi kita harus pikir, kita harus jadi cerdas pemilih. Bahwa kepala desa itu seperti ini. Nah, ketika kita siap, berarti kita siap apapun konsekuensinya nanti. Jangan ada yang ngeluh, kepala desa tidak bisa ini. Dari awal kenapa kau ngelamar? Kenapa kau mencalonkan kepala desa? Betul. Nah, kan gitu. Memang kepala desa itu tugas utamanya adalah melayani masyarakat. Kan gitu, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Jadi gini nih Bang Deden, saya potong sedikit. Ya. Nah, jadi kan kalau presiden itu kan ada namanya program 100 hari. Ini kan artinya kan ketika Allah ijabah Bang Deden duduk sebagai pemimpin di Desa Rengas Kapuas kan, tentu kan dalam artian ini kan Abang ada nih yang pertama nak Abang buat. Ya tadi kan kalau bicara secara administrasi oke lah, tapi kalau lebih detailnya atau lebih spesifiknya program 100 hari ini ada nggak nih Bang Deden buat nih? Ada. Apa tuh Bang? Biar pemirsa tahu. Ini. Jadi seperti kita tahu, KTP kita saat ini kan desa kita baru mekar nih Bang Maskar. KTP kita ini masih bunyinya Sungai Rengas. Termasuk KTP saya. Aduh. KTP saya Sungai Rengas. Nah, di sini awal mulanya akan kita geber, yaitu seluruh administrasi warga Rengas Kapuas yang domisilinya di Rengas Kapuas harus sudah mempunyai KTP bertuliskan Desa Rengas Kapuas, bukan lagi Sungai Rengas dan lain sebagainya. Fungsinya apa? Ketika administrasi itu sudah dipegang masing-masing warga, baru kita bicara bantuan ini, bantuan itu, bantuan ini, bantuan itu. Kalau KTP-nya masih lain, bagaimana kita memberikan bantuan? Bagaimana kita mau istilahnya mendukung pekerjaan dia? KTP-nya masih lain. Nah, makanya program awal saya itu administrasi warga itu harus beres dulu. Minimal KTP-nya harus sudah jelas. Memang Rengas Kapuas. Berarti berubah nih? Berubah. Termasuk saya. Oh gitu. Karena KTP saya masih KTP lama. Berarti kepala desa dulu lah. Di situ pekerjaan awal saya. Administrasi itu. Insya Allah itu akan kita kerjakan di awal. Berarti, makanya saya punya konsep semua elemen masyarakat harus bekerja keras membantu saya. Kita bangun kampung bersama. Karena kalaupun saya tidak akan bisa kerja sendiri. Tanpa bantuan masyarakat, tanpa bantuan tokoh-tokoh masyarakat untuk mensukseskan program ini. Jadi itu kalau ditanya 100 hari, insya Allah itu yang akan saya kerjakan di awal. Selama 100 hari. Nah, pembenahan administrasi dulu. Nah, tentu kan biasa tuh kalau kayak di saya ini kan biasa nonton Depi nih, Pak Denny suka beli HP besar-besar penabau nih kan. Jadi itu memang untuk nonton. Nah, jadi biasa tuh kan ada namanya pergantian kabinet. Ini menjadi dilema. Setiap calon pemimpin pasti akan ditanyakan, mau media, mau masyarakat, mau apa. Kira-kira kan tentu kan sudah ada kabinet lah bahasa dan menteri-menteri atau pengurus desa. Nah itu seperti apa? Apakah akan ada rekonstruksi atau tidak dari Bang Denny? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus bagi untuk biar masyarakat tahu. Nah, saya punya konsep balik lagi ke misi saya itu bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional. Nah, untuk mewujudkan orang-orang yang profesional ini tentulah tidak mudah. Betul. Nah, konsep saya nanti staf desa itu akan saya kontrak per tahun. Oh, per tahun. Per tahun. Jadi kalau yang ada sekarang nanti akan saya kontrak per tahun. Setiap tahun akan saya evaluasi. Oh. Nah, yang kinerjanya baik
memuaskan, Lanjut. akan saya pertahankan. Oh. Yang kinerjanya tidak memuaskan atau tidak baik, mohon maaf, saya akan cari putra putri terbaik Rengas Kapuas untuk mengisi slot ini untuk membantu kinerja saya melayani masyarakat. Saya yakin putra putri Rengas Kapuas ini punya skill, Banyak. punya skill, punya keahlian. Betul. Cuman selama ini mereka tidak tersentuh, mereka tidak dimanfaatkan. Betul. Mungkin ada kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Tapi saya sudah tekankan kepada tim sukses saya malah, kalau saya jadi jangan ada minta itu urusan saya nanti. Kalian hanya bantu saya di lapangan untuk membantu masyarakat. Tugas rumah tangga desa nanti saya yang atur. Ya, artinya ada ketegasan tersendiri Ya. ya kan. Dan saya pikir itu juga tidak merugikan yang sekarang Ya. kan. Artinya ketika memang Bang Deden duduk, artinya tidak akan membuat kericuhan lah Ya. bahasanya kan. Ya. Bimbang nih aku nih masih Ya. tetap dah nih kan ya gitu. Karena yang harus diketahui Bang Maskar, nanti penilaian itu bukan hanya dari saya, dari masyarakat. Oh. Saya nanti akan buka kontak saya secara pribadi, masyarakat nilai orang ini layak enggak? Orang ini sering minta-minta ini enggak? Tinggal dihitung-hitung nah, betul. Jadi suara itu nanti akan saya gabungkan. Penilaian saya, penilaian masyarakat. Betul. Kalau orang ini baik, kita pertahankan. Ini adalah aset desa. Tapi kalau orang ini misalnya berkinerja tidak baik, kita akan singkirkan dulu. Kita cari putra-putri terbaik yang mau mengabdikan dirinya di desa, yang mau memberikan kontribusinya untuk melayani masyarakat. Sehingga nanti staf desa menjadi staf yang profesional dalam pelayanan masyarakat. Nah, karena apa? Misi saya kan untuk muncul misi ya saya butuh orang-orang profesional. Iya, betul. Yang mau kerja. Nah, itu dia. Nah, terus gini. Nah, artinya kan desa dan kabupaten nih. Kan kita kan ini kan program panjang nih ya Bang Deden ya. Nah, artinya apa upaya Bang Deden ketika duduk nanti menjalin kerjasama dengan kabupaten? Artinya apakah seperti apa cara Bang Deden agar misalkan mungkin ada dana-dana di kabupaten yang bisa dikucurkan untuk kepentingan masyarakat di Rengas Kapuas. Nah, itu gimana cara Bang Deden melakukan pendekatan itu, Bang? Ya, pertama kita rebut dulu kekuasaan di Rengas Kapuas. Ya. Karena kalau kita tidak punya kekuasaan, kita mau menghadap orang yang lebih tinggi juga kita dikalikan 0. Nah, itu dulu. Ketika kita sudah dapatkan jabatan Rengas Kapuas ini, kepala desa tentunya, kita mau ngadap nih enak, Pak. Bang Masker. Misalnya saya mau diskusi misalnya dengan bupati. Dengan bupati misalnya. Saya membawa nama Desa Rengas Kapuas. Melalui kepala Desa Rengas Kapuas. Sebagai kepala desa. Bupati memandang orang itu bukan masyarakat, tapi kepala desa yang di bawahnya ada belasan ribu orang. Betul. Nah, di situ satu. Jadi kita harus punya kekuatan itu. Siap. Kekuatan politik. Sesudah itu baru kita sampaikan. Nah, mungkin ada musrenbang namanya. Iya. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten. Nah, disitulah penyampaian kita bahwa desa kita butuhnya ini. Nah, kita sampaikan. Nah, nanti mudah-mudahan disetujui. Nah, itu salah satu. Terus cara kedua apa? Melalui pendekatan calon anggota legislatif yang kebetulan dapilnya di sini. Dapil Rengas Kapuas. Nah, khususnya kan. Sekarang kita tahu peta politik. Sekarang politik bermula dari kepala desa dulu. Betul. Baru pileg, pilkada, pilpres. Nah, pilegnya kita soroti. Ketika nanti kepala desa jadi, mereka kan pasti menyoroti kepala desanya. Nah, kita bisa berikan dukungan. Tetapi buat komitmen, ketika you jadi, you harus investasi di desa ini. Berikan anggaran di desa ini untuk pembangunan. Kalau tidak, maka kami masyarakat akan memblok. Kalau misalnya mereka melakukan sosialisasi, kita akan blok secara sosial. Siap. Kita lihat jabatan desa itu lebih panjang daripada pileg. Jadi kalau dia tidak tepati janji tahun ini, 5 tahun depan dia masih akan bertemu dengan kepala desa. Siap. Kalau dia masuk sini, tinggal kita bilang, "Nggak usah pilih ini dulu, diingkar." Langsung diikat. Nah, masyarakat harus kita ajak, harus kita cerdaskan.
Iya, Nah, iya. karena apa? Ini demi pembangunan, bukan kita minta apa. Minta pembangunan. Mhm. Dan ini juga bukan duit dia, duit negara Nah, yang betul. harus disalurkan kepada masyarakat. Kena tuh. Nah, itu konsepnya kalau Hmm. Bang Maskar tadi tanya bagaimana hubungan saya di Pemkab. Nah, artinya kan ini kan Bang Deden bahwa ini kan bicara profesional, artinya intelektual. Ya. Intelektual berarti terbangun dari dasar fondasi pendidikan. Nah, ada yang menarik saya ingin tanya Bang Deden. Mungkin ya saya tidak tahu apakah punya wewenang atau tidak punya wewenang. Artinya kalau kita mengacu di Undang-Undang 45 itu kan pasal 31 bahwa pendidikan itu kan jadi tanggung jawab negara. Nah, terus yang kedua saya hubungkan dengan tadi bahwa Bang Deden ingin mempunyai visi itu adalah profesional. Tidak akan terjadi sebuah profesional kalau tadi pendidikan tidak menjadi fondasi utama. Artinya macam mana kalau anak profesional sekolah dada, ya kan gitu. Macam saya nih. Nah, artinya ketika Bang Deden lagi duduk, ini kan udah duduk nih, andai duduk, tapi mudah-mudahan duduk, amin, kan kayak gitu. Apa upaya Bang Deden agar mencerdaskan masyarakat Rengas Kapuas, terutama masalah pendidikan? Nah, kan saya rasa tidak kita nafikan bahwa mungkin ada beberapa dari saudara kita yang pintar, tapi dia keterbatasan ekonomi. Tapi memang pintar nih. Nah, itu bagaimana Bang Deden menanggapi dari pertanyaan saya? Baik, ini pertanyaan juga yang baik dari Bang Maskar. Saya punya pandangan begini. Desa punya kewenangan untuk memberikan bantuan langsung tunai desa. Kalau soal pendidikan, itu kita tidak bisa kacau karena dia di bawah naungan Dinas Pendidikan. Melalui Kementerian Pendidikan. Betul. Tapi paling tidak, kita misalnya dia pintar, tapi secara finansial dia kurang. Kita bantu dengan bantuan itu tadi. Bisa tuh Bang Deden? Bisa. Nah, kita bantu dia, misalnya dia butuh apa? Oh, dia butuh misalnya seragam, kita berikan bantuan. Boleh tuh. Boleh. Nah, kita beri bantuan dia misalnya kurang apa, kita berikan bantuan. Nah, tapi itu tadi yang penting titik awal itu administrasi harus beres dulu. Karena takutnya kita bantu rupanya orangnya orang kota. KTP-nya susah gak kita? Betul. Kita bantu KTP-nya masih Sungai Rengas. Tapi kalau warganya udah pegang KTP Rengas Kapuas, berarti kan turunlah dengan anaknya. Betul. Satu kakak kan? Satu kakak. Nah, tinggal kita salurkan bantuan itu untuk mereka. Kita bantu itu. Berarti boleh Bang? Boleh. Nah, itu secara konkretnya. Secara administrasinya mungkin dia perlu misalnya surat keterangan misalnya tidak mampu. Desa keluarkan surat tidak mampu biar dia bisa dapat beasiswa. Nah, itu di sekolahnya. Kalau dia misalnya di perguruan tinggi, dia bisa dapat beasiswa, bantuan di perguruan tinggi. Kita berikan kemudahan administrasi. Betul. Jadi biar dia dapat akses, desanya jalan, ilmunya berkembang, skillnya tidak tertahan. Betul. Artinya kan kalau dia pintar balik bantu Bang Deden, bantu masyarakat kan gitu. Kalau dia pintar, dia bisa berprestasi di kancah luar. Dia balik ke sini, orang nanya, kamu tinggal di mana? Orang itu tinggal di Parit Aji Dola. Rengas Kapuas, bangga juga kita. Betul Bang Deden. Nah, itu dia. Betul. Oke, pemirsa GBTV, memang sebenarnya masih banyak nih yang nak kita ungkap, yang nak kita kupas dari Bang Deden kita nih. Tapi ini tidak lama lagi waktu nih Bang Deden ya. Nah, saya ingin mungkin pertama ungkapan terakhir Bang Deden, pesan dan kesan terhadap masyarakat khususnya Desa Rengas Kapuas ya kan, untuk menghadapi tahun politik. Nah, ini kan tahun politik ini Bang Deden, ya Allah. Wah, kopi bahu nggak sih, nggak ada ngomong lah politik ya kan. Pergi ke ladang, ngomong politik kan Bang Deden. Nah, artinya Bang Deden selaku tokoh masyarakat, tokoh pemuda, apa nih pesan untuk khususnya masyarakat Rengas Kapuas? Oke, baik. Baik untuk pemirsa GBTV, terkhusus masyarakat Desa Rengas Kapuas, saya berharap seperti ini. Jadilah pemilih yang cerdas. Karena kalau pemilih cerdas akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Jangan kita terlena dengan 50.000, 100.000, 150.000. Karena itu akan membuat pemimpin kita tidak berkualitas.
Karena apa? Hak kedaulatan rakyat sudah dibeli. Nah, rakyat tidak punya kedaulatan lagi. Mau nuntut apa ya udah dibayar. Untuk itu, jadilah masyarakat yang cerdas, pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, dan jangan kita beda pilihan biasa. Beda pilihan itu biasa. Tapi jangan beda pilihan ini menjadi kita terpecah belah. Yang tadi tetangga tidak bertegur. Yang tadi kenalan lalu tidak mau berkawan lagi, tidak mau ngopi lagi. Jadi pilihan itu biasa, tapi kita punya sikap memilih pemimpin yang berkualitas, yang punya komitmen untuk membangun desanya lebih baik. Nah, jadi saya percaya bahwa masyarakat Desa Rengas Kapuas itu adalah pemilih yang cerdas. Mungkin itu Bang Mas. Oke, pemirsa GBTV, mungkin sudah panjang lebar Bang Deden. Terima kasih Bang Deden datang ke studio dari GBTV. Mudah-mudahan nanti Bang Deden mau lagi datang nih, ya kan? Nah, jadi pemirsa GBTV, cukup sekianlah perbincangan kita 1 jam bersama Bang Deden. Nah, perlu diingat nomor berapa, jangan sampai lupa ujung nih. Nomor berapa Bang Deden? Nomor 2 Bang Mas. Oh, udah dapat nomor lah, nomor 2. Ya. Jadi nyaman damai, peace. Nomor 2 ya. Oke, pemirsa GBTV, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, dan salam santun dari manusia bermasker.